semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Malaysia ajak Indonesia blokir ekspor sawit ke Uni Eropah. Jadi ini adalah dua negara yang merupakan penghasil sawit terbesar di dunia ya, Indonesia dan juga Malaysia ini. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo Sobat Baku, hantam benua biru Eropa kini mulai berulah lagi terhadap bahan ekspor kita. Setelah nikel, kini sawit. Bahkan saking panasnya, negara tetangga kita Malaysia mengajak Indonesia memblokir ekspor CPO ke Uni Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap peraturan deforestasi yang diberlakukan Uni Eropa. Malaysia sendiri termasuk dalam negara pengekspor sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Tentu saja, jika kita satu suara, maka aturan-aturan ekspor sawit bisa kita lawan bersama. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, hingga produk turunannya yang masuk ke Uni Eropa termasuk dari Indonesia harus terlebih dahulu melakukan uji tuntas bebas deforestasi. Ini tentu akal-akalan Uni Eropa agar produk minyak nabati dari Amerika, dari sekutunya lah yang akan dipakai ya kan. Padahal harga minyak nabati sawit lebih rendah dari minyak nabati produksi mereka. Syarat ini merupakan syarat yang cukup sulit dan tentu akan mempersulit pasokan minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia karena sudah pasti kebun sawitnya merupakan hasil dari pembukaan hutan. Dengan masa iya perumahan BTN dengan digusur jadi kebun sawit dengan ya salah. Aturan yang dibuat oleh Uni Eropa ini sudah masuk ke dalam kategori pemaksaan. Akibat dari aturan ini, Malaysia kini mengancam untuk menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa. Menteri Komoditas Malaysia, Fadilah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi tersebut. Uni Eropa sendiri mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,9 juta ton, lalu sebanyak 4,7 juta ton atau 18% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2021. Volume ekspor CPO ke Eropa ini terdistribusi ke 27 negara, sehingga sebenarnya pasar CPO dari Uni Eropa itu cukup kecil. Uni Eropa yang akan dirugikan sendiri dengan aturan tersebut. Pasalnya aturan ini otomatis akan membuat harga bahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Udah listrik naik ya kan, gas naik, iuran BPJS naik, kini minyak goreng naik lagi ya kan. Masa iya nanti suami ragil di Jerman mau fried chicken malah direbuskan ayam kampung ya kan. Ya salah. Jika CPO minyak sawit diputus, maka industri Eropa yang menggunakan minyak nabati lah yang akan kesulitan. Sebenarnya Indonesia tidak perlu khawatir jika digugat Uni Eropa di WTO karena CPO sendiri memang ditolak masuk oleh WTO karena alasan lingkungan. Maka dari itu, jika Indonesia memilih untuk memblokir ekspor CPO ke Uni Eropa, tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping kebun sawit Tok Dalang di Sabah. Saya pinjam jagung, gabah, tele, hutang kepada tetangga saya nekat seperti itu. Setelah saya Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi ini ternyata ada aturan baru gitu ya, ada syarat baru gitu, produk-produk Indonesia yang mau diekspor ke Eropa lah gitu ya. Dia ada aturan baru ini yang dilakukan oleh Uni Eropa, di mana harus melakukan dulu uji tuntas ya, bebas deforestasi. Jadi itu adalah syarat baru yang dikenakan oleh Uni Eropa. Jadi Malaysia yang merupakan sebagai pengekspor sawit
panik juga ya setelah Indonesia gitu ini mengajak Indonesia untuk blokir ekspor sawit ke Uni Eropa. Jadi nampaknya Uni Eropa ini memang sangat-sangat menolak gitu ya, sangat-sangat menolak sawit gitu ya. Nah, jadi apakah akan ini gitu ya, Malaysia dan Indonesia akan sama-sama blokir ini ekspor sawit ke Uni Eropa, sebab ini memang Uni Eropa sangat-sangat menolak gitu ya, sampai ada aturan baru lagi nih dilakukan gitu. Jadi macam mana nih menurut kamu? Boleh komen ya di video ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.